wabarakatuh. Pergi ke kebun menanam bayam. Yang terasa pergi ke kebun menanam bayam. Agar subur dikasih latih, agar subur dikasih pupuk. Mana cakepnya ya? Selama dengan nama-nama. Pergi ke kebun menanam bayam. Agar subur dikasih pupuk. Dari bunyi ucapan salam kayaknya Bapak Ibu masih pada ngantuk. Ngantuk gak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau pisau amatlah tajam, lalu lagi cakep. Jikalau pisau amatlah tajam, janganlah dikasih anak mainan. Dari ucapan jawaban salam kayaknya Bapak Ibu belum sarapan. Jadi saya ulangi lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul 'ilma minal mahdi ilal lahdi." Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kami hormati dan kami takzimi guru kami tercinta, pembina Masjid Miftahul Jannah, K.H. Dr. Abi Bagja Mata'amallah Fitri Hayati. Yang sama-sama kami hormati dan kami takzimi pula guru kami tercinta Ustaz Minin Ibrahim Mata'amallah Fitri Hayati. Yang sama-sama kami hormati dan kami takzimi Ketua Lingkungan RT 04 RW 03. Oh salah. Kan kalau gitu mah ibunya bapak nggak RT. Bapak RT-nya hilang. Ya RT 4 RW 2 Bapak Sabeja kita doakan semoga Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya sehingga beliau dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati dan kami takzimi pula Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz Amin beserta jajarannya, para bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus guru kami tercinta yang selalu mengayomi para ummahat-ummahat dalam mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ustazah Umi Fatmah Mata'amallah Fitri Hayati, pembina pengajian Masjidnya Muhajir Ummahat Haji Asmiwati. Kita doakan juga semoga Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya sehingga dapat membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kami hormati dan kami takzimi Ustazah Haji Siti Hafsah. Kita doakan juga semoga Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa untuk ketua yang paling kece ngabarinnya jauh-jauh hari, alhamdulillah saya bisa. Ya, Bu Sugianti, kita doakan semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya untuk selalu membantu suami tercintanya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak pakai sebutkan namanya, ini udah jam 12 kurang. Belum. Namanya ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Jadi kan gitu. Karena tadi belum makan, jadi belum sarapan, jawab salam
jadi anggot-anggotan. Dan juga udah banyak tadi apa yang disampaikan oleh para guru kita dari sambutan-sambutannya. Langsung saja kepada acara inti, yakni tawakufan. Ibu-ibu tahu nggak nih asal katanya tawakufan itu dari mana? Bu, tahu nggak? Makanya ngaji nih. Pak, tahu nggak? Tahu dong bapak, ngajinya saya. Jadi tawakufan ini diambil dari kata, ada yang menyampaikan dari waqafa yaqifu mawqufan. Jadi kalau dulu kita mondok itu di sorofnya ala wazni fa'ala yaf'ilu fa'ilan. Terus juga dikatakan tawaqqafa yatawaqqafu tawaqqufan, ala wasninya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Dulu kalau yang rajin ngaji nih insyaallah selalu itu. Saya bisa duduk di sini, para guru dan para orang tua, itu bukan karena kakek saya seorang kiai, bukan karena ayah saya seorang kiai, bukan. Tapi saya bisa duduk di sini itu karena guru saya yang selalu mengajarkan ilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya punya guru ngaji sama guru ngaji saya juga ibu-ibu. Kalau orang tua kan rada sulit ngajarin anaknya, tapi kadang orang lain itu bisa takluk. Nah itulah seorang guru. Begitu cintanya guru kepada kita, maka cahayanya Allah itu masuk ke sanubari kita. Dan alhamdulillah Al-Faqih sendiri dapat amanah untuk menyampaikan mau'izah hasanah tentang tawakuf ini. Siapa sih orang yang hidup di dunia tidak mau berada dalam kondisi kebahagiaan? Pasti semuanya mau bahagia. Mau bagaimanapun keadaan kita, kalau kita merasa apa yang Allah titipkan kepada kita adalah sesuatu yang begitu berharga, pasti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita mendapatkan ilmu itu sanatnya luar biasa. Guru kita ngaji sama gurunya, ngaji lagi sama gurunya, sampai ngaji lagi, bisa jadi sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya kita ngaji. Makanya kalau ibu-ibu zaman sekarang kalau banyak nyuruh suaminya masak nasi, jemurin baju, berarti belum lulus ngajinya di tahun ya. Kalau ibu-ibu sering banget nyuruh, Pak masakin nasi aja. Sekarang saya tanya ibu-ibu dah, ya, siapa penghuni paling terbanyak di dalam neraka? Bu, diem baik, takut apa disebutin? Bu, siapa penghuni paling banyak di dalam neraka? Perempuan. Tapi yakinlah kalau ibu-ibu rajin di majlis taklim, maka tempatnya pindah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketika seorang guru mengajarkan ilmu, kemudian diresapi dan dipraktekkan dalam kehidupannya, maka itulah yang menjadikan rumah tangganya SMR, sakinah mawaddah warahmah. Ada sebuah kisah, dua orang laki-laki, yang satu adalah ahli ibadah, yang satu lagi ahli maksiat. Nah, ahli maksiat udah mati duluan, sisa yang ahli
ibadah. Kemudian yang ahli ibadah Allah panggil, ternyata penghuni kuburan ini begitu gembira akan kedatangannya, karena memang di dunia selalu melakukan amal-amal kebaikan. Malaikat ribuan yang menjaga surga begitu senangnya menyambut orang yang soleh tersebut. Kemudian ketika lelaki itu ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, temannya manggilin, "Hai bro," kalau anak yang salah gitu ya, manggil bro, ajak nih gua masih di neraka, panas banget ini, panas, enak banget, katanya kita CS gitu. Katanya kita teman, ajak dong, jangan kamu ada di surga, aku ada di neraka. Akhirnya si temannya ini bilang kepada malaikat Ridwan, "Wahai malaikat Ridwan, jangan engkau masukkan aku ke surga kalau temanku masih ada di neraka." Apa kata lelaki yang ahli ibadah itu? "Irhabbi ilan nar." Antarkan saya ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat apakah malaikat Ridwan ini mau nyerahin orang soleh kepada malaikat Malik. Kalau malaikat Malik penjaga neraka ya, nggak mau dia. Apa jawaban malaikat Ridwan? Qad amanallahu an akhdumaka wa an udkhilakal jannah. Bagaimana saya mampu untuk memindahkanmu yang ada hakmu di surga, kemudian kamu saya gantikan di neraka. Itu tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga orang yang soleh tersebut bilang, "Ya Allah, aku adalah hamba yang lemah. Saudaraku, sahabatku selama di dunia, dia sedang berada di pintu neraka. Aku memohon pertolonganmu, kasih sayangmu, pindahkanlah ia bersamaku." Nah, Allah itu melihat kita begitu, Pak, begitu. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah makin sayang. Allah makin sayang. Jabatan tadi sudah disampaikan, enggak lama, paling 5 tahun, paling 10 tahun ganti. Tapi amal kebaikan itu yang apabila terus berkelanjutan, to be continued, ya selalu berkelanjutan, itulah yang akan menjadikan hidup seseorang bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melihat kerendahan orang yang ahli ibadah itu, Allah mengizinkan. Baiklah, wahai Malik, ambil kursi fulan yang tadinya dia ahli maksiat tapi masih punya sahabat yang ahli ibadah. Atas ketawaduannya, kerendahannya kepadaku, tolong kasih malaikat Ridwan untuk bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan kita enak kalau ada di majelis taklim, kalau jatahnya kita di nerakanya Allah, kita bisa panggil Umi, nih tolong nih, ya pada ya, bisa. Itu maka beratnya jadi seorang guru, beban
badannya begitu besar, dilihat sama orang kayaknya senyum-senyum